Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang hadis hasan li ghairihi. Artinya dari sini kita sudah sedikit memahami tentang apa arti hadis hasan, apa macam-macam dari hadis hasan. Kemudian apa syarat dari hadis hasan itu sendiri? Hadis hasan sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan hadis sahih. Yang membedakan antara hadis hasan dengan hadis sahih hanya ada pada satu titik, yaitu dalam kedhabitan rawinya. Jika hadis sahih perawinya tamud dhabti, namun hadis hasan perawinya khafifud dhabti. Perawi hadis sahih bisa disebut dengan thiqah atau ma yajtami'u fihi al-adalatu wad-dhabtu. Sedangkan perawi hadis hasan bisa disebut dengan saduq atau ma yajtami'u fihi al-adalatu wa khafifud dhabti. Berarti yang membedakan antara hadis hasan dengan hadis sahih adalah kedhabitannya. Dan perbedaan dalam kedhabitan ini pun dapat mempengaruhi kemasyhuran rawi-rawi tersebut. Artinya rawi sahih atau rawi yang thiqah, rawi yang memiliki sifat adalah, dan rawi yang memiliki sifat tamamud dhabti, kemasyhurannya lebih masyhur atau lebih tinggi ketimbang rawi yang saduq atau rawi yang adalah dan khafifud dhabti. Oleh karena itu, hadis hasan dicukupkan perawinya dengan saduq. Artinya, jika dalam satu sanad hadis, ketika kita lihat setiap tabaqah dalam sanad ini, kita temukan rawi saduq di dalamnya, baik satu atau dua atau lebih, berarti hadis itu sudah bisa dikatakan dengan hadis hasan jika dilihat dari segi sifat perawinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa hadis hasan dibagi menjadi dua, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi disebut demikian karena kehasanannya datang dari zat sanadnya. Artinya sanadnya memenuhi syarat-syarat untuk menjadi hasan, yaitu ittisalus sanad. Yang kedua, rawinya saduq atau khafifud dhabti ma'a kaunihi adil. Kemudian yang ketiga, hadis hasan dengan pembagiannya yang ada dua, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Arti hasan li dzatihi yaitu kehasanannya berasal dari zatnya. Artinya sanadnya sudah memenuhi syarat-syarat hadis hasan, yaitu pertama ittisalus sanad atau sanad yang bersambung. Yang kedua adalatur ruwah atau rawinya memiliki sifat adalah atau sifat yang menunjukkan bahwasanya perawi tersebut bertakwa dengan cara memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, atau sisi keagamaan rawi ini. Syarat yang ketiga yaitu sifat dhabat. Namun dalam hasan dhabatnya hanya sampai pada khafifud dhabti. Kemudian syarat yang keempat yaitu adamus syudzuz, atau hadis ini atau sanad yang hasan tersebut tidak syadz, artinya tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat darinya. Kemudian syarat yang kelima yaitu intifaul illah, artinya tidak ada illah dalam sanad tersebut. Jika hadis dengan sanad dan matanya sudah memenuhi syarat hasan yang sudah kita sebutkan tadi, berarti hadis tersebut dikatakan sebagai hadis hasan li dzatihi. Namun berbeda dengan hasan li ghairihi. Karena apa? Karena kehasanannya datang min ghairihi, artinya datang dari jalan yang lain. Sejatinya hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang yasir atau dhaif yang kedhaifannya ringan, namun kemudian
dikuatkan oleh torik lain atau dikuatkan oleh jalan lain, oleh hadis lain yang satu makna, kemudian dengan demikian kedua-duanya naik menjadi hasan li ghairihi dari yang sebelumnya dhaif dengan dha'fun yasir. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mengetahui contoh dari hadis hasan li ghairihi, maka dapat kita temukan hadis-hadis tersebut atau contoh dari hadis hasan li ghairi tersebut dalam kitab-kitab hadis secara riwayah, seperti di kitab Sunan Abi Dawud atau kitab Abi Isa At-Tirmidzi atau kitab Sunan Ibnu Majah dan kitab sunan-sunan yang lain atau kitab-kitab hadis riwayah yang lain. Adapun salah satu contoh yang terkenal atau masyhur disebutkan oleh para ulama untuk hadis hasan li ghairi ini seperti hadis yang berbunyi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Hadis ini, hadis Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, merupakan contoh dari hadis hasan li ghairihi. Kenapa demikian? Karena dalam sanad hadis tersebut terdapat beberapa rawi dan salah seorang di antara mereka ada satu rawi yang memiliki sifat soduk seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu perawi yang memiliki sifat adalah, namun dilihat dari segi kedobitannya dia hanya sampai kepada marhalah khafifud dhabti, sehingga dia hanya dapat disebut sebagai rawi yang soduk. Dan jika terdapat dalam satu sanad rawi soduk baik satu atau lebih, maka hadis tersebut dari segi sanadnya sudah memenuhi syarat hasan dan tidak sampai memenuhi syarat sahih. Kenapa? Karena syarat sahih mensyaratkan semua sanad atau semua rijal atau semua perawi dalam satu sanad harus memiliki kriteria fiqh atau ma ijtama'a fihi al-adalatu wa tamamud dhabti. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.